Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Kita percaya bahwa sungguh kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dalam satu minggu ini Tuhan sungguh menyatakan kasih-Nya bagi kita. Dalam pemeliharaannya, Dia tidak pernah lepas meninggalkan kita. Bahkan dari hari ke hari, hidup kita senantiasa dibimbing dan dituntun-Nya. Biarlah kesempatan pagi hari ini kita mau pergunakan untuk datang memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Saya percaya Tuhan ada di sini. Dan saya percaya Tuhan akan menjumpai setiap kita pribadi lepas pribadi yang datang dan rindu menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kepadamu. Buat cinta-Mu, buat pengampunan-Mu, buat keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Siang hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami rindu menyembah, memuji Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan siang hari ini. Kami berterima kasih Tuhan sudah menuntun kehidupan kami dari hari ke hari. Tangan-Mu senantiasa menopang dan memegang tangan kami. Bapa, kami rindu. Siang hari ini, kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau datang sembah Tuhan. Kami mau datang tinggikan Tuhan. Bagi kami, hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Ibadah siang hari ini kami serahkan ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, Allah Roh Kudus sendiri yang memimpinnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia.
menyabaikan pujian ini dari awal. Ya sungguh indah Dia Yesus. Ya ajaib, ya mulia, ya siang hari ini berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Dengan hati yang tulus kita mau sembah dan tinggikan Dia. Berikan hormat dan pujian bagi Allah yang kudus. Bagi yang mulia, sambutlah Yesus.
hati yang terbaik bagi Tuhan. Mari bawa hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita sembah Dia Allah yang kudus, Allah yang suci. Haleluya. Kami puja, kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak disembah. Kau Raja kami, Kau Raja kami, Allah yang mulia. Disanjung, disembah, ditinggikan nama-Mu. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, kini dan di sini. Mulialah Tuhan, mulia nama-Mu, Allah yang kudus. Diagungkan Engkau, disembah Engkau, Yesus. Haleluya. Kami bawa korban syukur kami siang hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasih dan cinta-Mu terus tercurah bagi kami. Terima kasih buat karya penebusan-Mu bagi kami ya Tuhan. Pengampunan-Mu nyata bagi kami. Disembah, dipuji, diagungkan, dimuliakan Engkau Bapa. Ditinggikan nama-Mu, dimuliakan nama-Mu, Yesus. Yesus, Kau Raja kami yang mulia. Kiara lamaya sande. Sucilah Tuhan, sucilah Engkau, Raja yang agung mulia. Biara lamaya sande, lamaya, lama-lama lamaya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Iya. Pujian hormat hanya bagi-Mu, pujian pengagungan bagi-Mu, Yesus Raja yang mulia. Kau mulia Tuhan, Kau agung, Kau suci, Yesus. Kerinduan setiap kami siang hari ini ya Bapa, kami bawa hidup kami kepadamu. Kami berikan hati kami yang terbaik bagi Engkau. Kami rindu memuji Engkau.
Kami rindu menyanjung Kau ya Tuhan. Kau Raja di atas segala. Yesus Kristus nama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Bersama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dia Allah yang ajaib dan Dia Allah yang agung. Terima kasih ya Tuhan. Tak
Dia Raja yang mulia, dan Dia Allah yang akan menjadi juru selamat kita satu-satunya. Amin. Teduhkan hati, sebentar kita boleh mendengarkan firman. Kiranya firman itu yang akan menuntun kehidupan kita dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendakku, pakailah sesuai rencana-Mu. Lagi katakan bagaikan bencana. Amen. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakku, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu. Biarlah pujian ini mewakili kerinduan kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu yang akan menuntun dan menyempurnakan hidup kita dalam setiap langkah kita. Biarlah terus tuntunan Tuhan menyertai kita. Sekali lagi ku mau seperti-Mu Yesus. Mimbar selanjutnya aku serahkan kepada hamba-Nya. Mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan
dalam segenap jalanku. Segenap jalanku memuliakan Kami berdiri siang hari ini di hadapan-Mu Bapa. Kami mau memuji Engkau dan menyembah Engkau. Pengakuan kami, kerinduan kami, dan kami tahu seperti itu juga kerinduan Allah bagi kami. Untuk hidup kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Sebab itu Bapa, tolong kami dalam setiap waktu, setiap kesempatan, firman-Mu akan terus bekerja dalam hidup kami. Dan firman itu akan mengubah hidup kami. Semakin hari semakin menyerupai Engkau. Seperti yang Bapa inginkan, Tuhan dipermuliakan lewat hidup ini. Siang ini Tuhan tolong kami, beri kekuatan secara fisik ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berbicara Bapa, kami mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami butuh urapan Tuhan. Dan Roh Kudus yang menerjemahkan, Roh Kudus yang mengurapi kami, Roh Kudus yang memberikan penerangan. Dan firman itu menjadi firman yang hidup dan berkuasa bekerja dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih, silakan duduk. Ya. Langsung saja minta tolong PowerPoint-nya dibuka. Ya. Ini tema yang kita mau renungkan. Sudah lihat itu gambarnya akrobatik ya. Nanti saya jelaskan. Kita akan baca dulu ayat untuk penuntun kita merenungkan firman Tuhan siang hari ini. Kejadian 22. Cerita kisah yang fenomenal ya. Kisah yang luar biasa. Dan hampir semua orang Kristen pasti tahu cerita ini. Kita baca Kejadian pasal 22 ayat 1. Saya tadinya mau potong-potong tapi rasanya kok semua bagian kelihatannya penting. Jadi kita baca saja berbare-bare, berganti-ganti maksud saya. Kita baca Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Saudara dapat bisa lewat itu enggak apa-apa, tunjukkan saja ya. Bersama atau bergantian? Bersama saja langsung ya. Bersama bersuara. Kita mendengarkan bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan mengambil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Berangkatlah Ishak kepada Abraham, katanya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia,
Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi bersulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya bersulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah dengan diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Amin. Tuhan berkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa seperti tadi saya katakan di awal bahwa cerita ini kisah yang luar biasa ya. Seseorang ayah mempersembahkan anak yang tunggal. Saudara mungkin berpikir bagaimana bisa seperti itu. Saudara, pada zaman itu, pada waktu itu masih belum ada peraturan Musa ya. Dan orang-orang pada zaman Abraham itu biasa mempersembahkan anak kepada dewa-dewa pujaannya. Mereka, saudara kalau pikir, kok tega ya? Nah saudara pasti akan nggak paham kalau kita mengerti bahwa mereka memberikan itu karena menganggap bahwa yang disembah itu layak untuk menerima itu semua, karena itu adalah miliknya gitu. Nah cinta pengabdiannya kepada sang yang disembah atau dewa itu membuat dia mampu menyerahkan itu. Saudara, saya tidak tahu apakah abad 20 sekarang gini masih ada manusia seperti itu gitu. Tapi yang pasti bukan lagi mempersembahkan anak ya kepada mereka dengan cara benar-benar secara fisik dibakar begitu ya. Nah, mungkin dengan cara yang berbeda, tetapi yang maksud saya mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga kepada Tuhan. Apa yang paling berharga dalam hidup? Ya. Kita mulai saja, ya nanti saya akan jelaskan itu saudara. Allah menguji Abraham. Saudara, dalam bagian pertama tadi, ayat yang kita baca ada kata mencoba. Nah saudara, Alkitab ini ada banyak terjemahan bahasa Inggris. King James Version, KJF ya, KJV ya. Biasa itu memang memakai kata cobaan, temptation ya. Pencobaan, godaan, cobaan.
Nah, tetapi yang lain seperti NASB itu, New American Standard Bible, juga New International Version itu memakai kata tes. Nah, jadi ini kayaknya lebih tepat. Kenapa tepat? Karena di dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan Allah tidak bisa dicobai oleh yang jahat dan dia juga tidak mencobai siapapun. Ya. Allah tidak bisa dicobai dan tidak mencobai. Nah, dalam pengertian ini maka lebih benar tepat kalau yang dipakai di sini adalah ujian, uji. Sehingga Allah menguji. Apa jelas yang beberapa waktu yang lalu saya jelaskan bedanya antara dicobai dan diuji, ya kan? Dicoba itu biasanya tujuannya untuk sesuatu yang jahat. Dan itu iblis yang melakukannya. Tapi Allah tidak mencoba, ya Allah menguji. Itu untuk sesuatu yang tujuannya baik, untuk meningkatkan, untuk mengangkat harkat dan sebagainya. Nah, di sini Abraham diuji, gitu ya. Dan Abraham menunjukkan di sini setelah ujian itu, saudara, Abraham justru semakin menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Karena dikatakan Ishak itu bukan sekedar anak yang dikasihi, tapi dalam terjemahan yang lain dikatakan seorang anak yang sangat dikasihi. Sekali lagi saudara, ini anak cuma satu loh. Coba saudara bercakap dengan orang yang menikah bertahun-tahun, 10 tahun baru punya anak begitu ya. 12 tahun. Itu pasti beda rasa. Waduh, kepada anak kadang-kadang kan, wih sudah lama ini enggak ada anak. Terus ada. Ya, biasanya itu perlakuannya tuh bisa lebih spektakuler kepada anak itu kan gitu. Dibanding yang mudah sekali kan dapat diberkati oleh Tuhan dengan anak, walaupun bukan berarti enggak yang gampang punya anak pasti enggak dicintai, bukan kayak begitu ya saudara. Dicintai juga pastinya. Ya, tetapi biasanya tuh ada sesuatu sikap yang berbeda dengan hal seperti itu. Nah, ini 25 tahun nunggu anak itu dan lahir. Nah, saudara. Nah, di sini menunjukkan bahwa Abraham itu dia lebih cinta kepada sang pemberi daripada pemberiannya sendiri. Oke, kita akan masuk saja bahwa yang sekali lagi bahwa Allah mencoba, bukan mencobai Abraham, tapi Allah menguji. Nanti kita sampai kepada kenapa kok diuji segitu berat kan gitu ya? Untuk apa sebenarnya kan gitu? Kita kedua, perintah yang membingungkan namun ditaati. Coba kalau kita pada posisi Abraham, benar nggak perintah itu membingungkan? Kalau kita ada di posisi Abraham, bagaimana perasaan kita dan tindakan kita dalam merespon perintah Allah yang benar-benar membingungkan? Membingungkan benar nggak? Iya. Allah kok yang ngasih janji memberi anaknya kan? Allah yang bilang, Abraham, aku akan beri kamu seorang anak. Dan dari situ akan lahir keturunan yang tidak terhitung banyaknya. Dari mana? Dari Ishak. Karena pada waktu Eliezer Abraham ngomong sama Eliezer, bilang, kayaknya aku mau nyerahkan ini warisan aja. Buat apa? Aku juga akan mati sebentar. Gak ada keturunan loh. Tuhan janji mau kasih keturunan. Dan Tuhan bukan itu, bukan Ismail, bukan yang lain. Anakmu sendiri yang lahir dari rahim Sarah. Waktu itu belum lahir. Nah, dari situ memang berarti Tuhan memang merencanakan untuk memberkati keluarga ini dengan seorang putra, dikasih nama Ishak, dan dari situ akan lahir generasi yang dikatakan diberkati berbanyak, banyaknya seperti bintang di laut, bintang lah di langit seperti pasir di laut kan gitu.
Banyaknya seperti itu. Ada yang bisa ngitung bintang, nggak ada kan? Ada yang bisa ngitung pasir, nggak ada. Nggak ada. Sampai sekarang generasi itu bisa dihitung nggak? Nggak bisa loh. Sekarang bilang berapa miliar? 1,5 sekian 6 ya. Indonesia aja katanya 175 juta ya. 175 apa 275? Nah, 200 sekian. Nah, sekarang kita ngomong statistiknya segini. Sekarang ngitung belum selesai, saudara. Itu sudah berubah, benar nggak? Karena setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir. Nggak bisa, benar-benar nggak bisa ngitung, apalagi seluruh dunia. Kan selalu statistik bilang, oh itu statistik tahun 2018. Gitu. 2020 belum bisa dihitung karena berjalan terus itu. Masih ngitung lagi tahun 2020. Belum selesai 2021 sudah berubah lagi datanya kan. Nah ini benar, tidak bisa dihitung keturunan itu. Dan itu jadi, nah sekarang Tuhan bilang loh, katanya lewat Ishak, kok sekarang Ishak suruh mengorbankan saudara. Tapi ternyata Abraham tetap mentaati itu saudara. Walaupun perintah itu membingungkannya. Yang luar biasa di dalam kisah perikop ini saudara. Saudara kita lihat bahwa Abraham seperti sama sekali tidak membuat satu perbantahan. Dia pernah nawar ketika Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora. Benar gak? Ada Lot di sana ponakannya. Dan dia sepertinya Tuhan ojo kalau bisa janganlah kan gitu ya. Jangan ada ponakanku di sana loh. Kalau bisa jangan Tuhan, jangan bikin. Nah saudara, kenapa kok tidak terhadap Ishak? Anak yang tunggal yang dikatakan yang diberikan dalam waktu segitu lama. Kenapa tuh kok nggak seperti itu? Dari perintah sampai besok pagi dikatakan pagi-pagi buta bangun, ada waktu masih kan? Nah ternyata dia juga tidak bercerita kepada istrinya. Kalau cerita pasti digandoli, anak itu mana boleh dibawa sama mamanya. Jelas nggak boleh kalau bilang, mah ini loh anak ini diminta be Tuhan, coba macam-macam. Buyar, nggak ada kisah itu saudara. Tapi dia tidak ada bercerita, langsung pergi. Ada waktu selama 3 hari perjalanan dikatakan setelah 3 sampai ke daerah itu. Nah mestinya kan ada waktu itu untuk berbantah. Minta sama Tuhan itu, coba Tuhan pakai yang lain aja kan gitu. Jangan ini wes apalah. Mau berapa itu milikku, mau domba, mau ini segala macam kan banyak. Mau milih yang apa? Enggak ada saudara. Sepertinya Abraham begitu saja. Oke, Tuhan minta, tak lakukan. Dalam ketaatan yang mutlak seperti itu. Sulit loh saudara, ini gak gampang. Ya kan? Ya kita terus aja nanti kita akan ngerti apa yang membuat Abraham bisa seperti itu saudara. Nah Abraham menyembelih Ishak. Dalam Kejadian 22 ayat 9 sampai 10 tadi dikatakan benar. Si Ishak itu jalan sambil jalan itu nanya kan. Nah yang aneh kan makanya dikatakan bahwa kisah ini adalah nubuatan, persembahan, pengorbanan Allah, pengorbanan Yesus untuk manusia. Kayu itu diambil dan dipikulkan kepada Ishak. Ishak yang dikorbankan, dia juga yang memikul kayunya. Itu kan gambaran perjalanan Yesus ya saudara. Yesus yang mikul salibnya sendiri kan. Dianya juga yang jadi korbannya di atas kayu itu. Nah ini anak tanya, yang mana? Ada orang yang waduh ini Abraham sedang mengucapkan kata-kata penghiburan kosong kan gitu ya. Tetapi secara ini dipahami bahwa ternyata secara rohani itu bukan penghiburan kosong, itu semacam ungkapan nubuatan. Dia berkata, anakku nanti Allah akan menyediakan. Nanti Allahku akan menyediakan. Karena memang di dalam bagian-bagian yang lain
Tidak ada yang menunjukkan itu, pemahaman itu kepada Abraham. Ketika dia menanti Allahku yang menyediakan, dia belum tahu kok. Kalau memang benar Allah akan menyediakan. Gak tahu. Abraham baru tahu bahwa ada yang lain ketika dia benar-benar sudah mau memotong anaknya. Nah, Abraham menyembelih Ishak ini membuktikan bahwa Abraham mengasihi Allah lebih dari semua. Tadi saya sudah singgung di awal, anak tunggal didapat setelah dia menikah 25 tahun baru diperoleh. Nah, dia mengasihi Allah lebih dari semua. Bahkan lebih dari anaknya. Ya kan dalam Alkitab, dalam perjanjian baru akan semakin jelas dikatakan, barang siapa mengikut aku dia harus menyangkal diri, mengikut aku, dan dia harus mencintai aku lebih dari apapun, dari siapapun. Bahkan orang-orang di dalam rumahnya kan begitu. Dari apapun, dari siapapun, artinya benda, orang siapapun, tidak ada yang boleh mengambil tempat. Karena hukumnya adalah yang terutama itu Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu, hukum yang terutama dan utama. Dan itu dipraktekkan oleh Abraham, saudara, walaupun itu waktu itu hukum itu belum diberikan karena zaman Musa baru, dalam Keluaran itu baru dimunculkan itu perintah Allah. Tapi Abraham sudah menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan lebih dari yang semua. Ketika mau menyembelih Ishak, membuktikan bahwa itu bukan nahwa ya, bahwa Abraham mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya karena tadi katakan ini anak ini yang paling dikasihi dan itu yang diminta, ya udah yang terbaik dari semua. Dia kalau mau domba banyak, mau domba yang bagus ya banyak. Binatang apa yang tidak dipunyai Abraham kan? Katakan dia sudah sangat diberkati dengan ternak-ternak yang sampai tidak ada lagi wilayah untuk menampung itu, makanya dia berpisah dengan keponakannya. Tadinya bareng-bareng, tapi karena semakin banyak miliknya kan, jadi sering eker-ekeran kan gitu. Pegawainya ya sudah berpisah aja, karena semakin membutuhkan wilayah yang besar. Banyak mau diambil dari situ apa? Tapi dia memberi yang terbaik. Ada satu cerita, saudara. Tapi ini benar tuh, kisah-kisah seorang misionari dari Amerika yang melayani di India. Nah, satu saat dia bertemu dengan seorang wanita, ibu, bawa 2 anaknya. Nah, yang satu sempurna, tapi yang satu anak ini mengalami cacat fisik. Pokoknya tidak sempurna lah fisiknya. Lalu berusaha untuk dihalangi, jangan ibu, zaman sekarang sudah tidak boleh lagi kita mempersembahkan seperti itu kan gitu, bukan zamannya kan gitu. Tapi nggak bisa karena itu keyakinannya, kepercayaannya dia tetap. Nah akhirnya pergilah ibu ini, lalu diserahkan anak itu, dipersembahkan ke Sungai Gangga. Sungai Gangga itu kan penyembahannya orang ini ya, orang-orang India, mereka itu sungai yang diagungkan oleh mereka, dipersembahkan ke sana. Nah, ketika balik melewati jalan itu, si misionari lihat, tuh benar sudah dikasih anaknya. Tapi yang dilihat, yang dibawa kok yang fisiknya cacat. Ditanya, ibu kan cuma anak 2, kenapa yang cacat aja nggak tadi dipersembahkan ke Sungai Gangga? Supaya fisik ini yang sempurna ini bisa bekerja dengan baik nanti tolong ibu. Saudara apa tahu jawaban ibu itu? Saya tidak tahu Tuhanmu di Amerika sana itu bagaimana. Tapi dewaku di sini mau menerima yang terbaik. Makanya saya persembahkan anak yang baik, bukan yang cacat. Nah saudara, kisah seperti ini kan kisah seperti ini nih hampir-hampir sama dengan apa yang kita hadapi kan. Yang sekarang misalnya, kalau misalnya ada orang punya anak satu pertama, anaknya pinter, brilian di bidang IPA ini, nanti anaknya harus sekolah
kuliah kedokteran nih, calon dokter. Terus yang kedua, rupanya punya bakat itu, suka utek-utek zaman sekarang ini. Ngerti semua tentang komputer, wah nanti harus sekolah di bidang itu, jadi ahli komputer. Lalu dia bilang kepada pendeta, pendeta anakku yang bertiga ini sakit-sakitan. Tolong didoain ya. Nanti kalau dia sembuh, biar dia jadi hamba Tuhan. Bener gak? Seperti itu kan? Dia kasih, oh ini sakit-sakitan, nanti kalau sembuh, untung-untung dah wes. Biar jadi hamba Tuhan. Kenapa enggak yang paling pinter tadi? Kasih supaya melayani Tuhan. Supaya mana eman jadi dokter aja. Ya kita tidak membicarakan bahwa ada bagian-bagian pembagian tempat. Bahwa kalau jadi dokter berarti tidak bisa melayani Tuhan. Bukan saudara, itu kan sebuah cerita untuk memberikan perbandingan seperti itu. Nah sekarang dunia tidak bisa dibagi seperti itu. Saudara dengan posisi apapun itu semua juga melayani Tuhan. Nah, kalau kita ngerti tentang itu panggilan Tuhan, bahwa tidak ada dunia sekuler dan tidak sekuler. Semua dunia ini adalah punya Tuhan, milik Tuhan. Semua wilayah itu adalah wilayah ladang pelayanan. Benar? Amin? Dimanapun saudara berada, tugasnya itu kan cuma dua saya bilang. Memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ya, kesejahteraan sesama, memuliakan Tuhan, dan kedua hal itu dimanapun saudara berada, mau di gereja, di luar gereja, tidak ada batasan itu. Kembali lagi tadi, tapi yang jelas, apakah kita bisa memberi yang terbaik buat Tuhan? Nah, Abraham sudah membuktikan itu. Ya, oke. Jaring keselamatan, saudara. Saya mau mengajak saudara untuk memahami bagaimana Abraham bisa begitu mudah mentaati Tuhan tanpa bantah-bantah. Padahal ini sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang gampang. Nah, ini orang lagi main ini tadi apa itu, sirkus itu ya, oriental di atas itu dengan tali-tali seperti ini. Saudara, kalau saudara lihat begitu kan di atas itu mereka begitu ganti, lepas tangan, dari tangan dipegang kaki gitu ya, seperti begitu mudahnya gitu, tanpa rasa takut. Kan di atas tinggi sekali loh, karena mereka lompatnya itu biasanya di daerah di hampir atap gitu. Nah, menurut saudara apakah mereka itu melakukannya dengan benar-benar berani tanpa ada was-was atau apa begitu ya? Coba yang saudara pernah lihat sirkus, lihat pertunjukan seperti itu, kira-kira apa pendapat Bapak Ibu Saudara? Mereka melakukannya begini, cuma ini bukan diikat loh, cuman nyantol aja gitu ya. Halek berosot. Saudara lihat coba tulisan yang saya sebutkan, ada namanya jaring keselamatan. Saya coba cari gambar, cuma nemu satu saudara. Kenapa mereka begitu berani melakukan itu tanpa mikir sepertinya? Apa enggak latihan? Mulu mereka latihan berkali-kali pasti saudara, bukan kali-kali aja, ratusan kali, ribuan kali bisa. Dari kecil sudah dilatih sampai dewasa. Supaya mereka jangan jatuh. Tetapi namanya juga manusia kan, pasti itu ada perasaan, iyalah tidak jatuh. Ada pepatah katakan sepandai-pandai tupai melompat satu saat akan jatuh. Nah ternyata apa yang membuat mereka begitu enjoy seperti tanpa berpikir, kalau mereka melakukan itu, mereka ada namanya jaring keselamatan di bawahnya. Saya bisa lihat ini. Nah, ini kan lompat, dilepas tangannya, dilompat, dipegang kakinya, itu merosot bisa ya? Bisa, licin loh, kadang-kadang kan makanya pakai ini. Tapi apa yang membuat ini loh saudara? Kelihatan ya? Semoga saudara kelihatan ini. Ini apa di bawahnya ini? Jaring. Nah itu yang tadi saya bilang, jaring keselamatan. Jadi jaring ini yang membuat mereka begitu enjoy aja lakukan. Toh nanti kalau merosot pasti akan selamat, jatuh di situ kayak trampolin mental begitu sudah.
Itu namanya jaring keselamatan. Yang pasti mereka tidak akan berencana untuk jatuh. Karena kalau mereka jatuh ya malulah, karena mereka mau tampilkan kan yang terbagus begitu. Tapi mereka akan dengan berani, dengan yakin, tanpa mikir, karena ada ini di bawah. Artinya oleh aku jatuh, pasti selamat, enggak masalah. Itu yang namanya jaring keselamatan. Nah saudara, apa yang membuat Abraham begitu enjoy melakukan perintah itu? Perintah yang gak masuk akal. Bingung. Tetap ini saudara. Jaring keselamatan untuk Abraham adalah janji Allah. Kayak jaring tadi itu. Apa yang membuat itu, maksud saya kayak tadi para akrobatik melakukan dengan tanpa ragu, tanpa takut karena ada jaring itu. Nah, ini yang membuat Abraham begitu gampang sepertinya melakukan apa yang Bapa minta dari hidupnya. Mempersembahkan itu. Ayat Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 berkata begini. Karena iman, maka Abraham tatkala dicobain tadi ya, diuji ini ya, mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Maksudnya begini saudara. Yang membuat Abraham begitu berani melakukan apa yang Bapa minta. Dia sudah punya, dia pegang. Tuhan bilang apa? Keturunanmu akan jadi berkat, akan memenuhi dunia ini. Keturunannya siapa? Anaknya Ishak, bukan yang lain kan, katakan begitu. Nah, itu dipegang. Tuhan bilang Ishak yang akan melahirkan generasi, bukan anak yang lain. Sebab itu dia bilang kalaupun dia mati Tuhan bisa hidupkan kembali. Maka itu yang membuat dia ringan saudara. Tuhan minta ini, kalau mati ya udah nanti Tuhan akan hidupkan Ishak. Karena tidak mungkin Tuhan pilih yang lain. Tuhan tidak mungkin merubah. Tuhan sudah bilang anakmu Ishak, keturunannya akan memenuhi bumi ini. Jadi jaring keselamatan yang pertama itu janji Allah yang membuat Ishak berkata bahwa tidak usah khawatir. Karena Tuhan ngomong. Karena sudah ada firman. Firmannya apa? Ishak akan melahirkan keturunan. Langsung dia mikir nanti tidak mati, tidak apa-apa. Tuhan akan bisa bangkitkan lagi. Dan itu yang membuat dia begitu mudah untuk mentaati Tuhan. Nah, itu yang ada dalam pikiran saudara. Jadi ketika Abraham melakukan tindakan itu, yang ada dalam pikirannya bahwa Allah nanti bisa hidupkan Ishak lagi. Tapi ternyata Tuhan bisa melakukan yang lain. Melakukan yang tidak pernah dipikirkan oleh Abraham. Apa? Tuhan bukan menghidupkan Ishak. Tapi persis di detik-detik dia mau membunuh Ishak, stop. Aku tidak mau lakukan itu. Aku tidak mau kamu lakukan itu. Lalu dikatakan ternyata Allah menyediakan domba sebagai pengganti. Ini tidak terpikir oleh Abraham saudara. Tapi ternyata Allah sudah siapkan solusi ini. Tadi yang dipikiran Abraham, kalau Ishak mati solusinya pasti Tuhan
hidupkan. Tapi Tuhan punya cara lain. Tidak sampai mati. Tuhan bilang, stop, aku punya solusi yang lain. Ganti. Tuhan kasih domba. Di sini dikatakan Allah menyediakan pengganti. Nah, solusi yang ini Abraham belum tahu, tapi Tuhan sudah punya. Bahkan ini belum di dalam pikiran Abraham. Jadi begini maksud saya. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk kita melakukan sesuatu, atau misalnya kita sedang diuji oleh Tuhan, saudara, kadang-kadang kita sudah harusnya jalannya seperti ini, kan gitu ya. Nanti seperti ini, seperti tadi Abraham. Tapi percayalah bahwa Allah kita Allah yang bisa memberi jalan bahkan yang di luar pikiran kita. Menyediakan domba itu tidak ada dalam pikirannya Abraham. Yang ada dalam pikiran Abraham, Allah akan menghidupkan Ishak yang sudah dibunuh. Tapi ternyata Tuhan sudah menyediakan jalan yang berbeda. Dan itu jalan mengganti. Nah, kembali lagi, kenapa harus seperti itu? Karena kisah ini adalah gambaran tentang pengorbanan Allah untuk memberikan anaknya yang tunggal sebagai domba pengganti, menggantikan saudara dan saya. Makanya dikerjakanlah seperti itu oleh Allah. Segala sesuatu itu ketika kita berjalan kadang-kadang memang sulit untuk paham ya saudara. Kita menjalaninya. Tapi seperti Alkitab berkata bahwa hal yang bahkan kita tidak paham sebelumnya, satu saat kita akan mengerti begitu. Makanya mari kita belajar untuk percaya kepada Allah, untuk tidak mencurigai Dia, dan tidak berbantah-bantah dengan Dia. Sebenarnya, oh Tuhan kok seperti ini? Nah saudara, kalau saudara diizinkan oleh Tuhan mengalami apapun dalam hidup ini yang disebut ujian, saudara, kita mestinya kembali kepada pemahaman. Kita berkata bahwa Allah itu tidak akan mencobai, menguji kita melampaui kekuatan kita kan. Artinya kalau saudara diizinkan untuk mengalami itu berarti Tuhan menilai saudara punya kualitas bisa. Saudara nggak perlu katakan kenapa harus aku, yang lain tidak mengalami. Saya bilang karena saudara lebih hebat dari yang lain. Saudara kuat di bidang itu dan Tuhan sudah tahu itu. Gitu. Makanya saudara tidak perlu katakan Tuhan kok aku diizinkan begini orang lain enggak. Nah saudara tahu bahwa Tuhan saudara punya kualitas untuk itu. Sanggup punya kualitas iman yang kuat. Lebih dari yang orang lain. Mungkin orang lain tidak mampu makanya tidak diizinkan oleh Tuhan. Tidak diizinkan oleh Tuhan. Jadi makanya setiap orang lain-lain. Gitu. Yuk kita sampai kepada kesimpulan. Ya tadi Abraham percaya bahwa Allah bisa membangkitkan, ini yang di pikiran Abraham. Tapi yang kedua solusi Allah dalam menyediakan domba pengorbanan walaupun tidak terpikir oleh Abraham bahwa itu sudah disediakan. Kesimpulan, saudara. Jika Allah menguji saudara atau saya, bukan untuk menghancurkan iman kita. Dia mau mengangkat kita. Menunjukkan bahwa saudara seorang yang memiliki iman yang kuat, yang berkualitas. Kenapa kok Abraham? Karena Abraham bisa itu. Kenapa tidak yang lain? Karena yang lain tidak sanggup. Maka Allah memilih Abraham untuk mempertontonkan kepada dunia bahwa ada manusia yang bisa mencintai Allah dengan cara seperti itu. Orang bilang mati-matian diberikan yang terbaik untuk Allah. Dan Abraham lakukan itu. Manusia. Dan Allah tunjuk ini loh ada
orang yang bisa mampu mencintai Tuhan dengan cara seperti itu. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru juga ada kan? Dua, Abraham mentaati perintah mempersembahkan Ishak, membuktikan Abraham mengasihi pemberi berkatnya, bukan pemberiannya. Abraham mengasihi pemberi Allah, bukan pemberiannya. Pemberiannya kan Ishak. Dia lebih mengasihi pemberinya, bukan pemberiannya. Membuktikan bahwa Abraham mau memberi yang terbaik. Saudara, bukankah sering kita begitu? Kita berdoa minta sama Tuhan, Tuhan tolong dalam bidang ini. Nah, ketika banyak orang kan begitu, diberi oleh Tuhan berkatnya, dia menjauh dari Tuhan, sang pemberi. Padahal Tuhan mau bukan seperti itu. Yuk kita lebih cinta sang pemberi, bukan pemberiannya. Karena pemberiannya itu tidak kekal. Apapun. Anak juga tidak kekal kan? Segala sesuatu yang di dunia ini tidak kekal. Pemberian apapun. Mari kita melekat kepada sang pemberi supaya pemberian itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Justru akan semakin mempermuliakan Tuhan. Ketiga, Abraham dengan mudah taat karena dia berpegang dan percayakan janji Allah atau firman Allah. Sebab itu mari saudara, cintai firman Tuhan, baca renungkan, simpan di dalam hati. Karena itu yang membuat saudara kuat. Berapa waktu yang lalu saya sudah khotbahkan tentang rumah yang roboh dan yang kokoh. Itu hanya orang yang membedakan adalah orang yang melakukan firman Tuhan atau yang tidak. Hanya mendengar dan tidak melakukan, tapi yang mendengar dan melakukan itu yang kuat. Terakhir, pencobaan Ishak adalah gambaran tentang pengorbanan Yesus. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus. Allah menyediakan domba sebagai korban pengganti. Dan Yesus sebagai dombanya menggantikan saudara dan saya yang seharusnya dihukum. Harusnya kita mengucap syukur. Dan ketika kita memahami ini saudara, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Tidak ada sesuatu yang kita berikan yang lebih baik. Ya kan, ada lagu pujian, hanya ini Tuhan pengorbananku. Sebab aku tahu tidak ada yang kumiliki yang sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi. Pemberian-pemberian yang kita berikan kepada Tuhan dalam apapun juga, pikiran saudara, tenaga saudara, waktu saudara, harta saudara, milik saudara dan sebagainya, tetap tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa yang kita lakukan kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengerjakannya, melakukan, mempersembahkannya dengan rela hati. Sebab itu ada seorang hamba Tuhan bilang, mempersembahkan pemberian kepada Tuhan itu bukan wajib, tapi harus. Wajib itu seperti saudara dipaksa oleh sebuah hukum aturan. Kewajiban itu kan menekankan saudara. Tapi dikatakan itu harus berdasarkan apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Terlalu, Tuhan bilang begitu. Kalau kita nggak bisa memberikan kasih kepada Tuhan. Dan kasih itu membuat orang bisa berkorban melakukan apa saja. Allah sudah membuktikan itu. Apa? Daud bilang, apa yang bisa kubalas untuk membalas segala kebajikannya kepadaku? Apa? Biar kita mau belajar untuk seperti yang Abraham kerjakan. Kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Siang hari ini kita dengan perjamuan kudus ini kita diingatkan kisah yang sudah dilakukan sekian ribu tahun yang lalu oleh Abraham. Lewat hidup Abraham, Tuhan Bapa sudah merancang itu untuk kita semuanya. Bahwa dia akan naik ke atas gunung, memikul kayu salib. Itu yang sudah dilakukan oleh Ishak. Dan Yesus mengerjakan itu sebagai anak tunggal Allah Bapa. Memberikan hidupnya, nyawanya bagi saudara dan saya. Korban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Cukup menebus
dosa saudara dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Tuhan memberkati. Mengucap syukur dan mimbar selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Kami berterima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk kami semakin mengerti betapa Allah mengasihi kami, sangat mengasihi kami, lebih dari apapun juga. Dan tolong kami ajarkan untuk kami bisa meresponi dengan mengasihi Tuhan. Tidak ada tempat yang lain di hati kami kecuali Engkau ya Tuhan. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Dan itu yang Tuhan mau. Dan ketika kami melakukannya, Bapa tidak akan berlaku curang terhadap kami. Firman-Mu berkata, maka karena Abraham taat seperti itu, Allah akan lebih memberkatinya dan bahkan memberkati berlipat kali ganda, berlimpah-limpah, sehingga bisa menjadi berkat. Allah tidak mencobai kami, tapi Allah menguji kami untuk sejauh mana kami memiliki kualitas iman, kesetiaan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati kami, sebab Tuhan bukanlah Allah yang suka berhutang. Firman-Mu mengatakan demikian. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar untuk terus mengenal cinta-Mu. Dan kami akan juga memberikan cinta kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya undang teman-teman hamba Tuhan melayani sakramen. Silahkan berada di sini. Ya, Mas Tanto. Kita menyanyi dulu. Tuhan berkati roti dan anggur. Tuhan berkati kami hamba-hamba Tuhan, berkati sidang. Kiranya sakramen ini menjadi sarana kami bersekutu dengan Bapa di sorga dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Meskipun aku lihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, Namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak aku lihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia penebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong,
namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Aku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Mari kita angkat pada tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan sebagai berikut. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak ternodakan dan tak bercacat celah. Saudara, apakah saudara percaya bahwa yang saudara pegang ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus dan kita diselamatkan? Mari dengan iman kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat pada tangan kanan kita cawan di tangan. Secara manusia kita tidak pernah melihat Yesus. Tapi dalam hidup kita terasa bahwa kita yakin bahwa ada Yesus. Kita terima dan kita percaya dengan iman bahwa Ia pernah mati dan Ia sudah bangkit. Selaras dengan firman-Nya, Dia ada di sorga sekarang. Dan Dia kalau akan datang, hanya Dia dengan Bapa yang tahu kapan Dia datang kedua kalinya lagi. Tapi yang kita percayai bahwa Dia akan datang menyumpai orang-orang manusia ini. Dia akan datang menjadi hakim yang adil. Dan Dia sudah sediakan tempat kita orang yang percaya di sisinya. Karena Dia berkata, di mana kau ada, kamu ada, maka kita akan bahagia bersama dengan Dia. Karenanya saudaraku, firman Tuhan menuliskan, walaupun kamu tidak melihat, tapi kamu mengasihi Dia. Karena kita sudah ditebus bukan dengan perak, bukan dengan lain-lainnya, tetapi dengan darah Yesus itu. Apakah saudara percaya saudara sudah diselamatkan oleh karena penebusan darah Yesus? Ini anggur cawan ini adalah lambang dari darahnya. Mari kita terima, kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku atas anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini, sebab hari ini, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita bergegas dan kita persiapkan persembahan kita. Mari kita angkat bersama-sama di hadapan Bapa di sorga. Ya Tuhan, ini persembahan kami. Kiranya dari hati kami yang terdalam, dengan rasa dan pikiran Kristus, kami hantar persembahan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Dengan kerendahan hati kami percaya bahwa Tuhan berkenan pada persembahan ini. Berkati kami dengan sehat, berkati kami dengan damai dan sukacita, berkati kami dengan keberhasilan, yang berikan kami tentram, anak-anak kami, setiap yang bekerja, pelayanan kami, dan semuanya. Kami doakan gereja-gereja, seluruh jemaat, kami doakan bangsa Indonesia, Tuhan memberkatinya. Sekarang ya Tuhan, jemaat akan pulang, Tuhan memberkati seluruh sidang. Yang ibadah pagi, ibadah siang, ibadah sore nanti, yang online di rumah, diberkati Tuhan semuanya. Dalam minggu ini, tolong kami, tuntun kami selalu. Berbahagialah kami karena kami percaya Yesus itu mengasihi kami semuanya. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia melimpah dalam Yesus Tuhan, tuntunan Roh Kudus menyertai kita hari ini selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.